Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang selalu dilindungi oleh Allah dan selalu mengingat kematian. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pemulasaraan jenazah materi kelas 11 semester 2. Materinya akan difokuskan ke tata cara memandikan dan mengkafani jenazah. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dasar hukumnya. Apa hukum mengkafani dan memandikan jenazah? Hukum memandikan dan mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu suatu kewajiban yang akan pupus atau akan terpenuhi kalau misalkan ada di antara kita yang melakukannya. Contoh, kalau misalkan di dalam satu kampung ada manusia yang meninggal atau ada orang yang meninggal, terus di kampung tersebut tidak ada satu orang pun yang merawat, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya, maka satu kampung tersebut akan mendapat dosa. Nah, dasar hukum memandikan jenazah ada di hadis Rasul yang bunyinya igsiluhu bima'in wasidri, yang artinya mandikanlah dia dengan air serta daun bidara. Dan hadis yang membahas tentang mengkafani yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib yang bunyinya la taghalu fil kafani fa innahu yuslabuhu salbang syari'a. Janganlah kamu berlebih-lebihan untuk kafan karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan inti, yaitu tata cara memandikan jenazah. Nah, sebelum dimandikan, jenazah itu harus memenuhi syarat-syarat yang wajib, syarat-syarat jenazah yang wajib dimandikan. Karena tidak semua jenazah itu wajib dimandikan. Ada jenazah yang tidak wajib dimandikan. Contoh, misalkan jenazahnya Donald Trump itu tidak usah dimandikan karena Donald Trump agamanya bukan Islam. Jadi jenazah yang wajib dimandikan yang pertama itu jenazah orang Islam. Yang kedua, jenazahnya didapati tubuhnya walaupun sedikit. Maksudnya gimana, Pak? Maksudnya gimana? Banyak kasus atau banyak kejadian orang meninggal misalkan dimutilasi terus dibuang ke sungai, dan yang ditemukannya misalkan hanya jarinya saja. Meskipun hanya jarinya saja, itu wajib dimandikan. Yang kedua, bukan mati syahid. Orang yang mati syahid tidak usah dimandikan, langsung dikafani dan disolatkan dan dikuburkan. Terus bagaimana kita mengetahui orang tersebut mati syahid? Ada kriteria orang yang mati syahid. Salah satunya misalkan orang yang meninggal di medan perang membela agama Allah. Nah, selanjutnya, orang yang berhak memandikan jenazah. Pak, bagaimana kalau misalkan jenazahnya laki-laki, siapa yang wajib memandikan jenazah? Kalau jenazahnya laki-laki, yang wajib memandikan atau yang harus memandikan yaitu harus laki-laki juga atau muhrimnya. Contoh, kalau ada jenazah laki-laki, ya dimandikannya dengan laki-laki pula.
Pak, bagaimana perempuan bisa nggak memandikan jenazah laki-laki? Bisa, asalkan muhrimnya. Atau sebaliknya, gimana kalau jenazahnya laki-laki? Boleh nggak laki memandikan? Boleh, asal muhrimnya. Yang ditakutkan kalau misalkan jenazahnya laki-laki terus dimandikan oleh perempuan, yang ditakutkannya jenazahnya jadi malu. Nggak juga bercanda-bercanda itu. Bagaimana kalau jenazahnya anak-anak? Boleh dimandikan oleh laki-laki atau perempuan, asalkan yang memandikannya tahu tata cara memandikan jenazah. Nah, kita lanjut. Nah, apakah cara memandikan jenazah? Yang pertama, jenazah dibaringkan di tempat tinggi, contoh misalkan pakai meja atau ada alat khusus untuk memandikan jenazah, tempat untuk memandikan jenazah seperti ranjang atau sudah diletakkan di rumah teman. Jenazah dimandikan di tempat tertutup. Jenazah hendaknya dipakaikan kain basah untuk menutup aurat. Setelah jenazah dibaringkan di atas, potong